Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Yasir Nances. Dan Pak, silakan Pak. Saya Carlo Lumban Batu, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pandeglang. Baik, saya Muhammad Yazid Firdaus dari SMK Negeri 2 Pandeglang. Jadi kita kedatangan tamu nih Pak, kita dari Pandeglang. Kedatangan tamu Mas Yazid. Iya. Yazid. Mas Yazid. Yazid. Jadi gimana nih Mas Yazid? Bisa dijelasin sekarang kelas berapa? Terus di Mungkin memperkenalkan diri Ya, dulu kali ya. diri. Jadi kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Iya. Baik, sebelumnya saya adalah dari delegasi SMK Negeri 2 Pandeglang. Di sini saya sebagai kelas 12 di SMK Negeri 2 Pandeglang dan jabatan saya ketua OSIS di SMK Negeri 2 Pandeglang. Mungkin ini adalah acara kita yang kedua. Nah, podcast di Kejaksaan Negeri Pandeglang kita kasih namanya Apem Pandeglang. Udah tahu belum Apem Pandeglang? Wah, apa itu Pak? Nah, Adiaksa Podcast mengedukasi masyarakat Pandeglang. Jadi untuk seri kedua ya? Iya Pak. Seri ya, ini adalah seri kedua kita untuk mengedukasi masyarakat Pandeglang dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional tanggal 26 Juni, hari Minggu kemarin. Jadi kita akan berbagi informasi dan mungkin dari Mas Yazidnya juga sebagai perwakilan dari generasi muda, apa nih harapan atau apa nih yang bisa kita berikan selaku anak muda nih dalam memperingati Hari Anti Narkoba, mungkin begitu kali ya. Mas Yazid di sekolah sebagai apa sih kalau boleh tahu? Yazid di sekolah sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS selama berapa lama udah jadi ketua OSIS? Yazid sudah menjadi ketua OSIS selama 9 bulan. 9 bulan. Pasti kalau jadi ketua OSIS ini Sibuknya bukan main. iya, selain sibuk pasti udah ada kriterianya kali ya. Iya. Kira-kira bisa share ke kita nggak nih, apa sih prestasinya Mas Yazid selama jadi ketua OSIS nih? Saya setelah menjadi ketua OSIS, saya juga mengikuti yang namanya genre, Apa tuh? generasi berencana. Dan genre itu program dari BKKBN untuk mengatasi masalah yang ada di remaja, untuk mengatasi 3 masalah. Oh, Itu seks bebas, nikah dini, dan nabza. Satunya ada nabza, narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. oke. Berarti ini bisa dibilang program yang tepat ya Iya. untuk kita berbagi melalui podcast ini ke masyarakat Pandeglang. Mas Yazid, di peringatan Hari Anti Narkoba Internasional ini udah tahu belum peran dan fungsi kejaksaan? Wah, belum tahu, Belum Pak. ya, mungkin dari Mas Yazid atau dari Mas Yazid bisa ngasih secara gambaran, secara umum dulu kali. Apa sih yang tahu tentang kejaksaan, baru nanti kita ada tahu belum? Belum. Nggak pernah dengar. Kejaksaan tuh kerjanya apa sih? Kejaksaan dari yang Haji dengar tuh untuk proses pengadilan. Oke, Nah, hanya sebatas itu. oke. Belum Ya, tahu. memang kejaksaan salah satunya berfungsi di situ, tapi juga kita memiliki peran dan fungsi yang lain ya. Ya betul. Salah satunya kita melakukan penyuluhan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, dan ini termasuk salah satunya. Dan banyak fungsi-fungsi lain seperti misalnya sebagai jaksa pengacara negara dan di bidang-bidang intelijen dalam hal terkait aliran kepercayaan masyarakat dan lain-lain. Nah, untuk peringatan Hari Anti Narkoba ini tadi kan Mas Yazid sudah sebutkan tuh salah satu fungsi dari genre itu adalah untuk melakukan penyuluhan tuh untuk nabza. Kira-kira nabza itu yang Mas Yazid tahu tuh apa sih? Nabza itu sepengetahuan Yazid adalah narkotika
psikotropika dan zat adiktif lainnya yang bisa menyangkut pada kecanduan jika dikonsumsi secara penggunaan yang salah. Oke, sudah pernah lihat belum barang-barang tersebut? Misalnya termasuk narkotika. Di mana aja, nggak harus lihat langsung. Kalau yang golongan zat narkotika kan ada golongannya. Iya. Ada golongan 1, 2, dan 3. Kalau golongan 1, jujur Jit belum pernah lihat. Iya. Karena itu seperti ganja, kokain. Iya. Itu Jit belum pernah lihat. Dan untuk golongan 2 dan 3, ya Jit sudah pernah mengkonsumsinya karena itu untuk obat medis. Iya. Oke, mungkin Ya juga ya Pak, tahunya Pak. Iya. Zaman sekarang lebih canggih Pak. itulah fungsinya genre itu ya. Jadi benar-benar dia ketua OSIS dan juga genre yang sebanten ini dipilih berapa orang? Ada 3 orang di Pandeglang. Kalau untuk sebanten 10 orang untuk laki-laki dan 10 orang untuk wanita. Oh, dan Yasir termasuk dalam nomor 7. nomor 20 orang. Nomor 7-nya ya kan? Ngeri amat. Kemudian ini Mas Yasid, kan di SMK 2 ini termasuk SMK yang berprestasi lah, favorit lah. Nah, kira-kira di SMK 2 ini sudah ada belum misalnya yang datang untuk melakukan pencegahan ataupun misalnya ada kasus-kasus yang di SMK 2 yang memang butuh untuk diperhatikan atau memang sudah ada contoh gitu? Kalau untuk itu lingkungan Jit aja mungkin ya yang Jit bisa lihat di SMK 2 mungkin ya untuk pergaulan mungkin ada yang bebas, tapi untuk kayak untuk penggunaan narkotika, narkoba dan psikotropika lainnya kayaknya belum Alhamdulillah sampai situ. gitu. Jadi mudah-mudahan di peringatan anti narkoba ini ya gak hanya SMK 2 yang bebas dari nafsa, SMK yang lain pun atau sepandeglang pun bisa bebas. Mudah-mudahan dengan podcast ini masyarakat bisa lebih waspada terhadap narkotika, karena berdasarkan data ya yang kita tangani, perkara narkotika itu termasuk nomor 2 atau nomor 3 dalam penanganan perkara kita di Kejari Pandeglang ini gitu, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Jadi mudah-mudahan dengan adanya informasi ini, kalaupun nanti dari teman-teman yang di SMK 2 Sekolah Mas Yasid ingin kita datang untuk memberikan misalnya edukasi ataupun penyuluhan, mungkin kita bisa melakukan lebih intensif lagi untuk melakukan pencegahan. Contohnya banyak sih yang gara-gara narkoba ini putus sekolah. Dan nggak mengenal umur Pak. Nggak mengenal umur. Kadang-kadang dari narkoba ini bisa berkembang ke hal-hal yang lain. Misalnya dia butuh obat nih, tapi nggak ada uang. Caranya gimana? Mencuri misalnya. Dia mengambil barang dari orang tuanya dulu, dia jualnya apa dulu, handphone mungkin, TV mungkin. Panjang jadinya Pak. Panjang. Ini aja gitu. Iya, Kemana-mana berkembangnya gitu. kemana gitu. Jadi misalnya kalau sudah barangnya tidak ada lagi yang bisa dijual, mungkin dari tindakan kriminal itu tadi, mencuri. Kalau misalnya dari mencuri udah nggak ada lagi tempat yang bisa dicuri, ataupun nggak ada lagi barang yang bisa diambil, mungkin beralih ke hal yang lain. Mungkin di kota-kota besar udah sampai menjajakan diri atau apa gitu. Jadi memang efek narkoba ini yang kita lihat mungkin wah ini kan merusak badan kita, tapi kalau jangka panjang itu bisa merusak ke seluruh bidang gitu, ke seluruh sisi. Dan ini cerita nyata tuh Pak. Nyata. Berimbas kemana-mana ya Pak karena narkoba itu. Nah, iya, makanya kadang ada nggak sih di sekolah tiba-tiba ada orang datang, ini mau nggak nawarin gitu, ada nggak, pernah nggak seperti itu?
Kalau pengalaman Yazid tuh belum ada, tapi pernah ada temen yang cerita ke Yazid kayak Yazid kan di OSIS gitu. Banyak tuh yang mau cerita-cerita kayak gitu dan pernah ada siswa di SMK Negeri 2 Pandeglang cerita ke Yazid kayak pernah ditawarin kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya dia nolak hal itu karena dia tahu bahwasannya narkoba itu nggak baik buat tubuhnya. Memang salah satu cara itu ya begitu Mas Yasid. Jadi nawarin dulu gratis atau sesama orang yang sudah pernah memakai mungkin supaya kelihatan keren atau misalnya apa ya up to date. Jadi ya lu nggak keren kalau nggak pakai ini gitu misalnya. Biar gaul lah. Harus kayak gitu. Ya, ini anak gaul nih. Enggak ya, nggak anak gaul nih. Ya gitu. Jadi kadang-kadang kan jiwa muda yang masih muda ini masih bisa dikasih pola pikir yang seolah-olah itu adalah benar, padahal kan memanipulasi gitu. Jadi semoga nanti selesai dari sini Mas Yasid bisa ngasih kalau orang bilang namanya getok tular. Jadi apa yang Mas Yasid dapat di sini mungkin bisa nanti dikasih ke teman-teman. Oh iya, narkoba itu bukan buat diri sendiri doang yang rusak, tapi bisa dari keluarga, ke tetangga, ke lingkungan dan lain-lain. Terus Mas Yasid pernah tahu ada teman yang memakai tapi sudah sembuh? Kalau sejauh ini belum sih, karena ya meskipun ada gitu, pasti bakal Yazid coba ajakin ngobrol gitu kayak kita bisa begini dan coba Yazid ajak perlahan supaya bisa menjauhi hal tersebut. Iya, karena ada beberapa hal yang membuat mereka jadi kembali lagi gitu. Jadi gara-gara stigma masyarakat, dia pemakai, jadi dikucilkan gitu. Jadi bagi mereka yang sudah berobat, sudah sembuh, yang ingin yang sudah mengikuti rehabilitasi, yang sudah bertobat lah, sudah kembali ke jalannya, ya dengan harapan sih jangan dikucilin ya. Maksudnya dengan begitu kan dia merasa diterima di masyarakat kan, jadi dia bisa merubah hidupnya dari yang lama jadi lebih baik gitu. Jadi mudah-mudahan lah dengan adanya Mas Yasid bisa memberikan informasi ya ke teman-temannya, ke keluarga, ke pacar kali ya, atau ke jomblo. 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 Teman-teman jomblo. Generasi muda berkualitas, berprestasi dari SMK 2 Muhammad Yasid Firdaus. Jangan Yasir, salah Oh orang. Yasir, oh ini Yasir ya. Oh iya baru sadar kita. Instagramnya boleh nanti ditaruh. Iya, Iya, nanti boleh. di podcast ini mungkin bisa diikuti juga, nanti kita tag ya Instagramnya SMK 2 Pandeglang sama Mas Yasidnya. Mungkin dari OSISnya mungkin ada Instagramnya juga. Boleh. Ada sosial media. Bisa disebutin kali. Mau Jadi Twitter, mau Instagram, mau apa aja. Facebook. Iya, jangan nomor rekening ya. Iya. boleh di @asiskendava. OSIS@dava. Asiskendava. Scan. Skendava. Oh, scan kenapa scan? Kenapa Skendava? Karena itu udah turun-temurun. Oh, itu. Iya, turun-temurun. Ada singkatan nggak scan dava? Oh, Skendava enggak ada. Berarti udah dari Iya. atasnya. Atas Oh, dari udah. para senior. Ya, udah begitu. Oh, nomornya itu dari kita. Iya. Kalau di ospek bahaya ya Pak ya. Terus kalau itu dari OSIS, dari SMK 2-nya ada IG-nya mungkin yang bisa diikuti oleh para pendengar atau daripada yang menyaksikan Boleh? podcast kita pada hari ini. Ya, boleh. Untuk Silakan. Instagram sekolah itu ada SMK Negeri 2 Pandeglang. @SMK Negeri 2 Pandeglang. SMK Negeri 2 Pandeglang, nggak ada spasi, nggak ada titik ya. Enggak ada. Oke, kalau dari Yasidnya sendiri mungkin bisa promosi juga ya. Ya kan udah saya bilang tadi, pemuda berprestasi peringkat 7 se-Banten. Itu dia itu penting tuh bagi teman-teman yang masih jomblo. Silakan Mas Yazid. Boleh di Instagram Yazid ada apa sih? @the_ground. Oh, Ntar boleh dimasukin ya, Mas. ya nanti di Kalau baik, kalau baik. tag sama ini kita
kita tim Admin kita. admin, tim kreatif, operator dan teknisi kita. Komplit kita. Iya Pak, karena ya multi talenta Pak. Siap, Ya, siap. kalau kita ngelihat Mas Ubay kita ini ya, nanti bisa sekali-sekali juga mungkin Mas Ubay juga bisa on frame ya. Iya. Biar bareng-bareng kita sama Mbak Lanida juga sama Mbak Hilda. Jadi trio. Nah, Mungkin cerita gimana ngedit video gitu. jadi kan. mungkin ya bisa jadi karena seri ini kan seri kedua kita, mudah-mudahan viewernya nambah ya nggak? Amin. Amin. Udah pasti nambah Pak, kan kita udah Iya. bawa masa ini. Oh iya. Satu sekolah udah berapa orang Pak? Bete Pak, sebanten Pak. Iya. Nah, kemudian terkait dengan Hari Anti Narkoba ini mungkin dari Mas Yasid apa-apa aja nih yang sudah dilakukan dari sebagai ketua OSIS atau sebagai genre sendiri itu apa aja nih sudah pernah dilakukan? Mungkin sebagai genre dulu kali ya Pak ya. Iya. Mungkin sebagai genre, karena emang genre itu untuk mengatasi permasalahan di remaja. Iya. Dan salah satunya itu ada penyuluhan tentang narkotika. Oh, melakukan penyuluhan Ya, juga. melakukan penyuluhan juga genre juga Oke. tentang narkotika. Waktu itu ya itu sempat melakukan penyuluhan ke SMP. Jadi itu melakukan penyuluhan tentang narkotika, bahaya narkotika, itu lalu apa itu nabza, Oh iya. gitu. Dan diharapkannya dengan melakukan penyuluhan tersebut, kita itu dapat mengurangi angka penggunaan narkotika yang ada di Indonesia, Khususnya Pandeglang. ya khususnya Pandeglang. Kalau sebagai ketua OSIS, Mas Yasid? Kalau untuk sebagai ketua OSIS, ya itu hanya sekedar mengingatkan kepada teman-teman sebaya untuk menghindari yang namanya narkotika dan penggunaan zat adiktif ataupun psikotropika lainnya. Iya. Tuh. Kadang kalau kita lihat juga beberapa anak-anak kadang kita lihat di YouTube kali ya, di Instagram atau media sosial lainnya banyak juga anak-anak yang ngelem. Iya Lem. kan? Ya, ya, karena itu pengen cari kesenangan sesaat tapi akhirnya dampaknya begitu besar ke masa depannya. Kemudian Mas Yasid, kita juga mau ngasih informasi nih, ya kan, bahwa kita juga sudah melakukan beberapa hal untuk melakukan tindakan pencegahan peredaran narkoba. Salah satunya ya kita sudah melakukan penyuluhan ke berbagai tempat. Nah, salah satunya tuh pondok pesantren, kemarin pondok pesantren Kun Karima, kemudian pondok pesantren yang di Cekesik, kemudian di beberapa instansi-instansi khususnya terhadap kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, narkotika, dan bela negara. Jadi satu paket full dengan harapan generasi muda kita ini bisa lebih aware, bisa lebih nambah pengetahuannya bahwa ada hal-hal yang boleh, ada hal yang dilarang gitu. Jadi mudah-mudahan narasumber kita berikutnya juga menambah ya Pak Yasir ya. Soalnya jangan hanya Mas Yasid aja, karena saya lihat Mas Yasid juga punya semangat. Dari tadi udah berhari-hari sebelum mulai juga udah. Iya. Ceritamu udah dari Iya, hampir ganti nih kita. Kegedean nih suara. Nggak juga lah, canda. Iya. Jadi kita juga bisa diundang kok ke sekolah-sekolah ataupun nanti misalnya di lingkungan Mas Yasid, misalnya di desa apa tinggal? Iya itu Kampung Keraminaya, Komplek Keraminaya, Komplek Keraminaya Kecamatan Karangtanjung. Nah mungkin, dari Kecamatan Karangtanjung kan banyak tuh desanya mungkin miskin. Kita di lingkungannya Mas Yasid khususnya nanti mungkin bisa kita diundang juga untuk melakukan gak hanya penyuluhan tentang narkotika ya, seperti saya bilang tadi, untuk kekerasan terhadap seksual juga bisa, bela negara juga bisa, tentang tindak pidana korupsi juga, mencegah tindak pidana korupsi bisa juga gitu, ataupun tentang tata pemerintahan yang baik gitu. Iya Pak. Karena kan kalau nggak salah kita harus
kan kenali hukum, hindari hukuman Pak katanya. Iya. Jangan kenali hukuman, kena hukum. Nah, Iya, iya kebalik jadinya. Ya mudah-mudahan di podcast ini bisa memberikan manfaat ya, Mas Yasir ya. amin. Jadi sampaikan salam hormat kita kepada Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Haji Ade Firdaus MPD. Kami ucapkan terima kasih karena sudah memberikan murid terbaiknya, siswa terbaiknya untuk narasumber di Kejaksaan Negeri Pandeglang, dan diharapkan banyak nih bibit-bibit seperti Mas Yasid yang bisa memberikan dampak ke para generasi muda ataupun generasi tua, ya kan? Iya. Saya termasuk generasi tua juga Pak, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ini kita juga nggak menutup kemungkinan. Pak saya dari dulu kayak gitu juga. Makanya kita saling mengingatkan tuh, Iya. ya kan? Saling mengingatkan supaya ya jangan karena kita merasa lebih tua jadi nggak perlu diingatkan. Kita Ya. juga perlu diingatkan nih sama generasi-generasi muda yang up to date, karena informasi Iya. terbaru kan di tangan para generasi muda ini. Mungkin jadi Pak, mungkin Mas Yajid pengen nanya nih Pak. Mungkin Oh, tadi udah iya. banyak nih kayaknya. Mau nanya apa aja nih kita, boleh apa aja sih? Boleh nih. Apalagi ke Pak Karlo nih, Iya. ilmunya top. Boleh nih, Yajid mau nanya, jika semisalnya kan kita melakukan penjuluhan tentang narkotika Iya. ataupun obat-obat lainnya. Jika kita melakukan penjuluhan di kampung tersebut, kira-kira ada nggak sih kendala yang bisa mengakibatkan penjuluhan tersebut tuh kayak harus penjuluhannya bagaimana di kampungnya? Tips-tipsnya. Ini tips-tips supaya terselenggaranya suatu penyuluhan atau tidak terselenggaranya suatu penyuluhan? Terselenggaranya. Bingung. Ya, terselenggaranya satu penyuluhan. Jadi beberapa kendala, mungkin satu hujan Pak. Jadi kadang di tempat yang kita tuju itu bisa bukan tidak terselenggara tapi bisa tertunda. Karena ya itu jalan yang menuju ke sana mungkin banyak jalan yang masih butuh pelatihan Pak. Jadi itu satu. Yang kedua ya kita-kitanya sakit Pak gitu. Ya, Pak. Pada hari H kita kan nggak bisa, oh besok saya sakit nih, ada jadwal. Enggak Pak, mungkin dari tim kita juga ada yang sakit karena kan ya kita zaman pandemi ini juga kan imunitas tubuh kan juga kadang turun, kita nggak tahu nih, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ya ini kemarin sehat, kayak saya kemarin tuh agak sedikit kurang bagus lah jalannya misalnya. Dan penyuluhan juga jauh-jauh juga. Iya. Nggak sekitar sini doang. Kadang kita penyuluhan itu yang di Cekesik itu kan 4 jam ya, 3 jam perjalanan. Jadi dari jarak dan waktu dan untuk mencapai ke tempat itu tadi seperti saya bilang itu jalannya butuh guidance, butuh petunjuk gitu, kadang bisa kelewat gitu, bisa ini. Paling kendalanya di situ. Kalau Tapi untuk tetap datang Bapak. kita datang Pak. Datang, mau jauh mau deket deh. Tetap datang. Kalau nggak kena marah ya. Ya, boleh tanya lagi Kak Pak? Oh, boleh. Boleh. Lagi-lagi. Mau nanya nih, bagaimana sih tanggapan Bapak? Kan kita ini generasi Z, generasi milenial, yang dimana informasi itu pasti banyak banget Pak yang bisa kita dapatkan. Dan narkotik itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk didapatkan di zaman sekarang Pak. Iya. Gimana sih Pak cara kita untuk menghindari masalah tersebut? Dan kira-kira bagaimana caranya supaya teman-teman semua nih yang tonton ini gitu dapat terbuka gitu pikirannya terkait narkotika? Oke. Kalau bagaimana caranya ya? Mungkin dari Mas Yasir dulu sebagai generasi setelah Mas Yasir. Jadi kalau saya generasi Z dulu kan. Oh Z ya? Masih boleh lah. Oh, iya. Mikir. Saya generasi apa ini ya? Abis Z Terasa apa? agak tua gitu ya, bawa tuanya kecium gitu.
Iya. Tapi Lanjut. ini sih Mas. Kalau kan kita sebenarnya sama-sama lah. Makanya tadi saya bilang narkotika itu nggak memandang umur ya Pak. Iya. Ada yang muda banget kena narkoba itu mengkonsumsi hal tersebut. Ada juga yang jualan. Ada juga yang udah berumur ya Pak ya. Udah kakek-kakek, udah punya cucu. Ada juga yang mereka itu terkena gitu sebagai baik sebagai korban maupun pelaku gitu. Nah, buat Mas Yasin tadi bilang kan kalau misalnya di sosial media gampang kan, gampang banget kan. Itu ada di sosial media ada yang jual kalau nggak salah Pak ya. Betul. Pernah juga tuh kalau nggak salah ada kasus-kasus ya jualannya di medsos gitu, bener Pak? Bukan pernah lagi, memang kejadian Banyak Pak. tuh, Pak. Iya, jadi kadang pakai nama itu yang aneh-aneh. Misalnya entah gajah berlari namanya yang aneh-aneh gitu. Jadi orang nggak nyangka bahwa nama akun itu adalah yang menjual obat-obatan, narkotika gitu. Jadi cara mencegahnya mungkin satu, jangan pernah penasaran Mas, karena dengan adanya manusia kan punya rasa penasaran itu bisa membuat kita tidak bisa berpikir logis. Ibarat kayak orang bermain game misalnya, level berikutnya itu kan hal yang masih bisa dalam game. Tapi kalau dalam hal dunia nyata namanya narkoba, jangan dipenasarin. Sekali coba, iya banyak berdoa Pak, iya kan? Kalau dia game over masih bisa start Iya, ulang, Pak. start ulang kalau dalam game. Tapi kalau misalnya dalam ini kita nggak bisa start ulang Pak. Game over ya udah lewat. Nah, dari semua sisi bisa lewat. Dan kedua, kita juga lagi mencoba membangun di Kabupaten Pandeglang Balai Rehabilitasi Narkotika Adiaksa di Kabupaten Pandeglang, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Pak Jaksa Agung melalui Pak Jampidum. Jadi ini sedang kita upayakan, ya hampir 100% lah, 90 sekian persen lah sudah siap. Nah, mudah-mudahan nanti Balai Rehabilitasi ini bagi teman-teman yang terkena, kita bukan mendoakan orang terkena, tapi kalau sudah terlanjur bisa ke situ Pak, bisa diobatin, bisa disembuhkan. Nah, kita juga mencoba bekerja sama dengan para alim ulama dengan ilmu-ilmu yang secara kebudayaan bisa juga secara keagamaan juga bisa. Jadi selain secara medis, secara agamaan, secara kebudayaan juga orang yang berobat di situ ya dapat dibimbing dan disembuhkan ke jalan yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga tanya-tanya ke kita Pak. Jadi kantor kejaksaan itu bukan hanya untuk hukum orang, tapi orang datang untuk nanya tentang hukum, silakan, gratis. Ya. Catat gratis. Siap, gratis. Iya, karena kalau lihat depan kantor, waduh kejaksaan. Mau masuk aja kayak gimana gitu. Iya. Ya. Mikir dulu, doa dulu ya kan. Masuk aja Pak, nggak ada apa-apain kalau selama nggak salah ya. Dan kalau mau nanya-nanya bisa nanya, Pak saya mau konsultasi hukum. Nanti kita ada tim jaksa pengacara negara kita di bidang perdata dan tata usaha negara dapat memberikan yang namanya pelayanan hukum, dan itu gratis. Apapun bisa ditanya Pak, sepanjang itu terkait dengan hukum Pak. Gitu. Apalagi mungkin adik-adik yang kayak Mas Yaji dan seluruh teman-teman yang baik masih sekolah maupun yang masih ibaratnya masih pengen tahu lah, banyak tahu lah, itu boleh banget. Berarti bagus banget ya Pak ya, kayak sekarang tuh emang zaman-zaman yang milenial banget gitu. Dan dimana narkoba pas itu banyak banget dijual, dan dengan adanya kejaksaan ini dapat membantu sekali kita gitu, generasi remaja ya Pak ya. Dan bisa juga kalau misalnya tadi
dari sekolah ada banyak kegiatan, banyak kegiatan di sekolah. Ya udah, teman-teman aja yang datang kemari. Nggak masalah, teman-teman aja datang ke sini. Ya bisa studi banding, bisa tanya-tanya langsung, atau misalnya mau melihat gimana sih orang bersidang zaman pandemi, bisa. Boleh banget tuh. Iya, apa sih kerjanya Bapak dan Ibu Jaksa? Bisa Pak, gitu. Boleh banget. Dan justru kita justru termotivasi juga kali Pak. Iya, gitu. Jadi selain daripada mencegah dengan memberikan ilmu, contohnya, oh iya, ada pekerjaan, ada profesi, ada instansi. Wah ini bagus nih, saya mau masuk nih ke sini nih. Nah, dengan memberikan suatu motivasi, memberikan suatu cita-cita, jadi pikiran itu lebih fokus kepada cita-cita daripada ke barang-barang yang seperti itu. Mungkin seperti itu. Iya, Pak. Mungkin dari podcast ini kepada teman-teman dapat memberikan ilmu ya, Mas Yasir ya, Mas Yasir ya, dan memberikan berdampak lah, dampaknya dampak positif. Dan sekali lagi sebelum kita akhiri podcast kita Apem Pandeglang ini, yang seri 2 ini, mungkin teman-teman kalau misalnya waktunya nggak ada nih ke kantor kita untuk bertanya ataupun untuk berkonsultasi, bisa juga mengikuti sosial media kita, ada di Instagram. Ada di Instagram tuh izin Pak. Ya. Sampaikan, Pak. Ya. @kejari_pandeglang. Langsung bisa di komen, bisa di DM juga bisa ya Pak. Bisa. Kalau malu-malu komen di DM di belakang agak ketahuan Pak. Iya. Jadi kalau Pandeglang tahu. Iya. Ya, informasi dari orang tersebut juga bisa. Terus habis itu ada Twitter juga di @_kmpandeglang_ itu juga bisa tuh, mungkin mau nge-retweet ya kan. Terus habis itu ada juga di YouTube sama Facebook di Kejaksaan Negeri Pandeglang. Dan juga TikTok. TikTok juga tuh Pak. Kita ada TikTok. Jadi milenial kita juga, kaum TikTokers, kaum Twitters, kaum Facebooker, Instagram dapat kita akomodir. Begitu juga kalau bagi masyarakat yang pengen akses website kita juga, gimana Mas Yasir? Ada di kejari.pandeglangkap.go.id. Oke. Langsung dicek update. Paket lengkap ya. Pakai lengkap, pokoknya mau YouTube, mau nonton YouTube, pengen lagi bosan, langsung wah, Apem Pandeglang ya kan. Melihat IG langsung nih, gimana sih kegiatan sehari-hari ya Mbak, ada di update itu di situ. Kita juga punya kreator-kreator cantik kan. Oh, di YouTube kita tuh sudah ada tuh di situ, jadi bisa kita ditonton, bisa disaksikan. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Yasir. Terima kasih juga Pak. Salam untuk teman-teman di sekolah, salam buat guru-guru, salam buat kepala sekolahnya sudah memberikan Yasir waktu dan kesempatan untuk hadir di Kejaksaan Negeri Pandeglang. Mungkin itu ya, Yasir ya. Untuk podcast kali ini, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.